Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan di video kali ini aku akan kembali menceritakan pengalaman-pengalaman horor dari para idol K-pop. Nah, siapa aja nih yang ngalamin pengalaman horor ini? Nah, disimak aja videonya sampai habis ya. Siapa tahu ada banyak sekalian yang ngalamin kejadian horor ini. Jadi disimak aja videonya sampai habis. Dan sebelumnya aku mau ngingetin, sebelumnya aku tuh udah bikin yang part 1 sampai part 4. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 4-nya, bisa langsung cari di channel YouTube aku gitu dan tonton semua videonya ya teman-teman. Siapa tahu ada dari banyak sekalian juga kan yang ngalamin kejadian horor itu gitu. Jadi ditonton aja. Dan langsung aja kita mulai. Nah, cerita yang pertama ini datang dari girl group Tiara, di mana salah satu member yaitu si Jion itu pernah ngalamin kejadian mistis itu di asramanya Tiara gitu. Nah, awalnya dia itu lagi gosok gigi dan tiba-tiba dia itu ngedenger suara langkah kaki yang berat, terus kayak ngelihat sekelebat bayangan gitu kayak laki-laki lah gitu. Terus dia tuh tiba-tiba langsung ngejerit gitu, mungkin karena emang lagi sendiri juga di asrama, terus didukung dengan adanya sosok itu. Jadi dia itu langsung ngejerit histeris ketakutan ya teman-teman. Nah, gak hanya itu, ternyata si Jion juga pernah ngalamin kejadian horor lainnya. Tapi yang satu ini tuh dia tuh ngalaminnya itu di lokasi syuting. Jadi si Jion itu kan dulu pernah main film horor ya, horor Korea gitu. Nah, judulnya itu Dead Bell. Nah, ada Dead Bell 1 sama Dead Bell 2. Buat kalian yang belum nonton filmnya, aku saranin buat nonton dulu karena bener-bener seru filmnya gitu kan. Pokoknya ceritanya tentang anak-anak sekolah dan berlatar belakangnya tuh kayak di sekolah gitu ya. Jadi tonton aja deh filmnya, pokoknya seru. Nah, awalnya itu si Jion sama aktor-aktor lain itu lagi reka adegan syuting nih, lagi ngerekam adegan syuting gitu. Tiba-tiba mereka itu ngedenger suara aneh, kayak suara si sutradaranya itu yang bilang katanya cut. Kalau misalkan sutradara udah bilang cut, berarti syutingnya udah harus selesai gitu kan. Nah, sontak para aktor pun sama si Jion ini pas denger ada suara sutradara yang bilang cut itu, mereka tuh langsung berhenti gitu syutingnya gitu. Dan anehnya pas mereka berhenti syuting, tiba-tiba si sutradara itu marah-marah sama mereka, bener-bener yang marah banget gitu, sampai si sutradaranya itu ngomong katanya kenapa berhenti gitu syutingnya gitu, kenapa nggak dilanjutin. Sontak para aktor pun termasuk si Jion ini langsung ngejawab, lah bukannya tadi sutradara bilang cut ya gitu. Jadi ya sontak lah kita pun berhenti gitu syutingnya. Tapi ternyata sebenarnya gak ada yang bilang cut sama sekali pada proses syuting itu berlangsung gitu. Sedari proses pengambilan rekaman itu gak ada yang bilang cut sama sekali gitu. Makanya si sutradara pas para aktor langsung berhenti main langsung marah gitu, karena dia tuh gak ngerasa dia tuh bilang cut. Tapi para aktor lain pun katanya denger di situ, katanya ada yang bilang cut dengan jelas ya, seperti suara si sutradaranya itu sendiri gitu. Dan akhirnya mereka pun mutusin nih buat periksa hasil rekamannya gitu. Ya udah deh, periksa gitu kan hasil rekamannya, siapa tahu kita halu berjamaah ya teman-teman gitu. Jadi karena kan yang ngedengarnya itu semua gitu, bukan hanya si Jion doang gitu. Dan akhirnya mereka pun memeriksa hasil rekamannya itu, dan alangkah terkejutnya ternyata emang bener ada yang teriak cut gitu, kayak sutradara pas di reka adegan itu gitu.
Jadinya aneh dong, siapa nih yang sebenarnya bilang cut gitu di situ? Karena kan si sutradara katanya nggak bilang cut sama sekali gitu, sampai para staf pun dibuat merinding gitu, karena kan emang udah ketambah ini lagi proses syuting film horor, terus tiba-tiba ada kejadian kayak gitu gitu, jadi makin nambah gitu kesan horornya ya nggak? Oke, kita langsung lanjut ke idol berikutnya. Nah, kali ini datang dari salah satu member girl group Dreamcatcher, dimana yaitu si Jiu yang ngalamin kejadian itu. Tapi cuman ini cukup singkat ya kejadiannya, ceritanya, karena itu cuman ngalamin mimpi doang ya teman-teman. Jadi bukan real kejadian yang dia alamin gitu, tapi dia tuh cuman ngalamin mimpi aja gitu. Awalnya katanya dia tuh lagi tidur, terus pas dia tiba-tiba sadar nih dari tidurnya, bukan sadar dari tidur ya, tapi pas dia bangun, tiba-tiba dia tuh ngelihat satu sosok yang lagi duduk di perutnya dia gitu, dan sosoknya itu katanya serem banget sampai dia pun langsung histeria ketakutan. Jadi ceritanya tuh sama banget ya kayak salah satu member Tiara yang di part 4 aku ceritain. Jadi salah satu membernya itu juga pernah ngalamin katanya kayak ada yang ngedudukin di bagian perut pas dia lagi tidur. Nah, cerita selanjutnya ini datang dari boy group ya teman-teman, yaitu si Taehyung BTS. Nah, si Taehyung ini ngalamin kejadian ini tuh waktu dia lagi syuting Bon Voyage 3 di Malta ya teman-teman. Jadi kejadian ini tuh terjadi di villanya mereka gitu, yang emang katanya villanya tuh kayak angker banget gitu, kayak berhantu banget. Nah, pada saat mereka itu lagi syuting, tiba-tiba si Taehyung ini katanya minta pulang duluan ya, mungkin karena ada apa gitu something. Jadi dia tuh pulang duluan. Pas dia sampai villa nih, dia kan emang satu kamar sama si Jungkook waktu itu. Nah, dia pun pulang sama si Jungkook nih, dan masih direkam juga nih waktu mereka balik ke villanya itu. Tapi sebelumnya dia itu masih belum ngeh ya, ada apa nih sebenarnya gitu, masih belum ngeh ada sesuatu, ada something di gambar yang mereka ambil. Pas dia masuk ke dalam kamar nih, kan ada dua kameramen yang ngikutin ya, ada kameramennya si Jungkook sama ada kameramennya si Taehyung. Nah, masuklah nih mereka ke dalam si kamar itu gitu, dan si kameramen si Jungkook ternyata nggak sengaja dia itu nge-shoot ke arah luar, ke arah tangga gitu, dimana di tangga itu tuh bisa kalian lihat sendiri. Nah, ada suatu penampakan ya kayaknya ya, di mana kayak terlihat kayak ada noni-noni Belanda kayak gitu, terus ada cowoknya tuh yang digandeng. Itu tuh kayak terpantul, bukan terpantul sih, tapi emang kayak kerekam gitu. Nah, di situ tuh mereka tuh masih belum sadar tuh, kayaknya belum sadar banget gitu kalau misalkan ada sesuatu nih, ada penampakan nih. Apakah mereka sekarang udah pada tahu ya kalau misalkan di rekaman itu tuh ternyata ada penampakannya gitu? Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Nah, di cerita selanjutnya ini datang lagi dari si girl band ya teman-teman. Nah, si girl band ini tuh satu era nih sama si Tiara gitu, yang tadi di awal aku ceritain, yaitu si Star. Siapa sih yang gak kenal si Star gitu kan, udah cakep-cakep, seksi-seksi gitu. Terus menurut aku lagunya mereka itu enak-enak ya teman-teman. Nah, di sebuah acara KBS yaitu Hello Counselor. Siapa nih yang suka nonton acara Hello Counselor? Pasti seru ya. Emang seru sih acaranya gitu, unik ya. Unik banget. Dan si Soyu ini ternyata pernah cerita kalau misalkan dia itu pernah ngalamin kejadian horor gitu. Awalnya si Soyu ini katanya lagi di suatu acara sama dua member sister lainnya gitu, dan dia tuh mau pakai lift, dan mereka pun nunggu nih di luar lift sampai si lift itu kebuka gitu. Dan gak lama kemudian lift itu kebuka lah. Nah, disinilah kejadian horor itu terjadi, dimana si Soyu ini tiba-tiba tuh ngeliat ada satu sosok gitu kayak manusia di dalam lift itu. Terus tiba-tiba si sosok itu tuh madep ke si Soyu, dan terus dia tuh langsung kayak loncat ke depan si Soyu gitu, sampai katanya si Soyu ini tuh langsung menjerit histeris banget gitu, sampai si member lain tuh kayak yang aneh gitu, lo kenapa sih Soy gitu kan, anjir Soy. Dan member lain pun bertanya gitu, kenapa sih Soyu gitu, kamu kok teriak-teriak gitu, terus kayak ketakutan gitu. Nah, si Soyu pun akhirnya ceritain nih apa yang tadi dia alamin di lift itu gitu.
Nah, ternyata para member lain tuh nggak ngelihat si sosok itu, jadi yang ngelihatnya itu cuma si Soyu doang, makanya dia tuh yang ngejerit sendirian ya, sampai temennya tuh pada heran gitu, si Soyu kenapa gitu. Nah, dari situ tuh teman-temannya tuh pada kaget banget gitu, pantes banget gitu kan lo tadi tuh kayak ngejerit histeris banget, kayak ketakutan gitu. Nah, si Soyu ini kayaknya orangnya tuh peka ya akan hal yang kayak gitu tuh, peka gitu. Jadi intinya dia tuh ngelihat ya cuman sendiri gitu yang ngelihat, sedangkan temen dia yang dua lainnya tuh nggak ngelihat apa-apa. Nah, cerita selanjutnya ini datang dari si Jin Yong Bi One Ever. Mana si Jin Yong ini di suatu acara televisi Korea yaitu Knowing Brother, dia itu pernah cerita kalau dia tuh pernah ngalamin sleep paralysis gitu. Jadi kayaknya umum banget ya gitu, artis K-pop itu mungkin karena kecapean atau jadinya kurang tidur gitu, jadi kayak sering banget gitu ngalamin sleep paralysis. Tapi sleep paralysisnya si Jin Yong ini katanya beda gitu ya, jadi dia tuh kayak sadar dia tuh kayak tidur sambil jalan, tapi dia tuh sadar kalau dia tuh lagi tidur sambil jalan, tapi buat menahan dirinya itu susah gitu, buat teriak pun susah gitu. Jadi biasanya kan sleep paralysis itu kita tuh dari keadaan lagi tidur ya, dari berbaring gitu kan, jadi ngalaminnya. Tapi si Jin Yong ini aneh sendiri gitu, katanya dia tuh ngerasanya lagi tidur sambil berjalan gitu. Anehnya lagi tuh katanya pas dia lagi tidur sambil berjalan itu, dia tuh ngelihat sosok hantu yang lagi megang cermin gede banget dan lagi nunjukin ke bayangan si Jin Yongnya itu sendiri gitu. Next yaitu idol berikutnya itu yang ngalamin kejadian horor, ada IU. Di acara Strong Heart, si Ayu ini pernah cerita kalau dia itu pernah ngelihat hantu saat rekaman lagu UNI. Nah, pada saat itu katanya si Ayu itu ngelihat ada manajernya masuk ke ruang rekaman, dan si Ayu pun sontak langsung ngikutin si manajernya dari belakang masuk ke ruangan itu gitu. Tapi pas si Ayu tiba nih di dalam ruangannya itu, dia tuh nggak ngelihat siapa-siapa gitu. Bahkan si manajernya yang barusan dia lihat itu, pas sampai ke ruangan, pas dia sampai ke dalam itu nggak ada siapa-siapa, bener-bener cuman dia sendiri doang katanya yang ada di dalam ruangan itu. Sampai pada akhirnya datang nih salah satu staff gitu, dan si Ayu pun nanya ke si staff itu gitu, apa kamu ngelihat manajer tadi masuk ke ruangan sini gitu? Soalnya tadi saya lihat dia masuk ke sini gitu, makanya saya ikutin. Tapi si staff itu ngejawab katanya nggak ada siapa-siapa dari tadi gitu, bahkan cuman ada kita berdua di dalam sini itu, jadi nggak ada siapa-siapa. Jadi siapa yang kamu lihat sebenarnya? Tapi si Ayu ini katanya tetap kekeh kalau dia itu ngelihat si manajernya yang jelas-jelas katanya di depan mata kepalanya dia ya, dia tuh lagi jalan ke dalam ruangan rekaman itu sendiri gitu, makanya dia ikutin. Nah, gak lama kemudian keluarlah si Ayu dari ruangan rekaman itu tuh, keluarlah dia. Nah, ternyata dia itu ngelihat si manajernya itu keluar dari ruangan lain yang agak jauh ya dari ruangan rekaman, tapi masih kelihatan katanya dari ruang rekaman itu gitu, keluar dari ruangan lain gitu. Nah, terus tadi siapa nih yang dia ikutin gitu ke dalam ruangan rekaman? Untung gak diapa-apain kan sama hantunya. Cerita selanjutnya ini datang dari Dino Seventeen. Nah, pada saat di belakang panggung ya di acara Show Champion 17, nah mereka itu ceritain pengalaman-pengalaman horor yang para member pernah alamin gitu. Nah, kali ini mereka itu ceritain pengalaman horornya si Dino nih, dimana pada saat itu nih mereka itu abis dari suatu acara gitu. Mungkin si Dino ini kelihatannya kelelahan banget, makanya dia tuh pergi ke hotel duluan, ke kamar duluan gitu. Dan pada saat itu juga katanya si Dino itu ngerasa ada pelayan yang ngikutin dia masuk ke dalam kamar hotel itu. Mungkin pikirnya dia tuh kayak, oh mungkin ini tuh mau ngasih servis atau mau ngapain gitu ya. Akhirnya dia pun tiduran nih. Nah, gak lama kemudian si Dino ini ngerasa katanya ada yang mijetin kakinya. Nah, si Dino pikir itu si pelayan yang tadi ngikut nih yang mijetin kakinya. Si Dino pun langsung bilang enggak, makasih gitu kan. Mungkin dia tuh lagi nggak pengen dipijit, cuman pengen istirahat aja. Tapi tetap aja si makhluk itu tuh terus mijitin kakinya si Dino gitu. Tapi si Dino tuh belum ngeh kalau itu tuh bukan si pelayan ya teman-teman. Dan gak lama kemudian kaki si Dino pun ditekan
ditekan keras banget sama si makhluk itu sampai si Dino pun terbangun. Dan ternyata pas dia terbangun dia tuh sadar kalau nggak ada siapa-siapa di dalam kamarnya itu, cuman dia sendirian aja gitu. Jadi siapa yang mijitin si Dino? Apakah ada hantu yang jadi tukang pijat juga ya gitu? Apakah hantunya kalau mijit pakai kacamata? Nah, segitu dulu ya cerita pengalaman horor dari para idol K-pop dari aku hari ini. Nah, selanjutnya aku bakalan bikin video apa, ditunggu aja ya teman-teman. Dan buat kalian jangan lupa di-subscribe ya. Aku minta dukungannya sama kalian dengan cara subscribe channel aku dan tonton videonya tanpa di-skip. Dan assalamualaikum, terima kasih.